Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Uni Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaannya sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya. Nah, ini kan beberapa hari, mungkin ada sekitar 10 atau 11 hari ya teman-teman, saya itu nggak upload video atau bikin konten. Kenapa? Karena badannya lagi meriang ya teman-teman. Dan yang paling menyedihkan, saya itu sakit gigi ya teman-teman. Jadi kalau mau ngomong itu kok ya nggak enak gitu, sakit, enaknya buat tidur aja, jadi nggak upload video beberapa hari. Dan alhamdulillah hari ini udah sembuh ya teman-teman, jadi langsung kita bikin konten, bikin video. Ya gimana ya teman-teman, biar enggak jenuh, biar lebih produktif aja kita ya sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya kerjaan ibu rumah tangga itu juga nggak ada habisnya. Kalau kita dibilang produktif, sebenarnya ketika mengerjakan pekerjaan rumah itu juga sudah produktif. Tapi kalau kali ini kan ya hitung-hitung produktif yang menghasilkan ya teman-teman. Nggak ada yang salah ya teman-teman. Maksudnya kita mencari rezeki dari jalan manapun itu bisa ya, termasuk ibu rumah tangga yang cuma utak-utak di rumah, yang cuma mungkin standby dengan anak-anak di rumah, tetap bisa kok menghasilkan dengan cara yang positif ya, daripada kita pegang HP cuma buat upload status yang tidak genah ya teman-teman, pegang HP cuma buat apa ya, intinya cuma buat senang-senang tanpa menghasilkan gitu kan yo, eman-eman kuota nih ya teman-teman. Kok panjang lebar ya teman-teman, enggak. Jadi di depan saya ini itu kan ada beberapa macam roti-rotian ya teman-teman, enggak banyak, yang ada di warung saya itu cuma ini. Kalau yang lain itu kecil-kecil, jajanan kecil-kecil. Saya menyediakan yang paling laku ya teman-teman, karena di setiap tempat itu berbeda yang paling laku biasanya apa aja. Nah, tapi ada beberapa roti yang mungkin itu roti titipan ya teman-teman. Kalau kayak gini, ini kan roti keras ya teman-teman, dalamnya itu keras ini ya. Kalau kayak gini itu roti empuk-empuk ya teman, dan ini harga terjangkau, di angka 2.500, 3.500 dan iya 3.500. Dan ini juga ada varian roti empuk, tapi ini roti titipan ya teman-teman. Yang dimaksud titipan itu kayak gimana mbak? Ya roti yang dititipin tapi kita bayarnya nanti. Biasanya orang yang nitipin itu bakal kesini itu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Ini kalau bilangnya, kalau kemarin itu sama saya titipin, mbak mau nitip barang, nanti 1 minggu lagi saya kesini gitu ya teman-teman. Dan roti kayak gini ya teman-teman, ini kan roti tawar ya, akan sangat laku sekali ketika nanti datang bulan puasa biasanya. Dan ini momennya pas karena ini kan sekitar 1,5 bulan sebelum menjelang puasa ya teman-teman. Jadi intinya kayak pengenalan nih, mungkin masnya pinter ya teman-teman, cari momen. Nah kalau ini roti isi coklat, tapi kelihatannya juga enak. Jadi ini roti titipan ya teman-teman. Ada lagi biasanya barang-barang titipan itu juga ada kayak keripik kayak gini ya teman-teman biasanya. Tapi kalau ini kemarin saya bayarnya cash. Kali ini untuk yang keripik-keripik kayak gini itu bayarnya saya cash. Cuman kalau memang ada yang rusak, ini kan homemade ya teman-teman, buatan orang sini aja, itu bisa diganti. Kalau memang nanti sudah amplem atau hancur ya kita sisihkan ya teman-teman. Jadi nanti biar nggak kebeli sama orang kan ya kasihan gitu. Jadi kalau kita punya barang titipan kayak gini tetap harus jeli juga ya teman-teman, karena apalagi kalau roti empuk kayak gini itu biasanya cepat menjamur ya, kadaluarsanya itu lebih cepat daripada roti yang keras kayak gini. Nanti kalau misalnya kita lihat, kita cek sebelum yang biasanya tukang ngecek datang ya, kita cek terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya ada ceknya ke sini itu misalnya ada keterlambatan, ya kita sebagai yang punya warung ya kita harus jeli dan detail ya teman-teman. Ya tentang apapun itu, tidak hanya roti titipan, tidak hanya produk yang kita sembarang yang kita jual, kita tetap harus jeli dengan kualitasnya biar pembeli yang datang ke warung kita itu enggak
apa jenenge ya, nggak kecewa gitu kalau mendapat barang dari warung kita. Mana selain roti titipan ada juga barang titipan biasanya itu kayak mainan ya teman-teman. Mainan yang ditempel di papan yang lebar kayak gitu, di staplesi kecil-kecil. Mungkin kalau di warung teman-teman mainan kayak gitu mungkin ada ya. Saya juga sering lihat itu kalau ada teman-teman yang upload video itu sering lihat apa ya mainan yang dipajang lebar gitu loh, staplesi. Cuman kalau di warung saya itu nggak menyediakan untuk hari ini. Dan itu sudah lama. Kalau dulu banget waktu saya pas buka warung pertama sampai berapa bulan gitu saya menyediakan juga. Tapi karena anak saya yang pertama itu kan dia sudah mudeng ya teman-teman kalau itu mainan. Nah itu diminta semua ya. Suruh neteli. Padahal kalau sudah didadali, dikeluarkan, ya piye kalau mau dijual lagi kan secara bungkusnya juga udah rusak, nggak mungkin kalau dipasang lagi. Nah dari situ saya sama suami saya bilang, udah nanti kalau ada mas loper yang bawa mainan nggak usah ditampani, bilang dengan halus kalau misalnya ya insya Allah nanti kalau anaknya sudah mudeng gitu ya teman-teman. Sebenarnya bukannya nggak boleh ya teman-teman, kalau buat anak itu ya intinya apalagi kalau makanan ya, kalau buat anak itu boleh-boleh aja. Makanan kayak gini tuh boleh asalkan ya bocah bandel, maksudnya nggak kenapa-napa gitu kalau masalah makanan. Akan tetapi ya kita ini kalau masalah makanan saya nggak apa-apa biasanya. Kalau ambil roti ya silahkan, kalau jajan ya silahkan asalkan dianya emang bandel untuk hal-hal yang itu. Tapi kalau mainan saya itu kok nggak ikhlas gitu ya teman-teman, karena kita badi juga nggak seberapa tapi kita baliknya modalnya ke mereka itu. Ketika mereka datang kan otomatis kalau barangnya melihat sudah nggak ada itu kan otomatis jadi total semua ya teman-teman. Lah di situ saya mulai pusing pusing karena ya itu sama si kakak itu diodot-odot ya teman-teman. Jadi dari situ saya udah bilang sama suami nggak usah jualan mainan dulu gitu, nanti nunggu sampai mereka paham lah ya kalau ini jualan, dan kalaupun boleh mengambil itu ya nggak usah banyak-banyak, terutama untuk mainan. Kalau untuk masalah makanan ya silahkan, kalau makanan itu apalagi untuk roti kan ya marki ya teman-teman. Kadang kalau mereka warak, mereka kenyang itu kan nanti ngomongnya juga lebih enak gitu, mereka nggak anggrek. Cuman kalau mainan saya emang gelo, jadi saya nggak menyediakan. Intinya kalau kita misalnya dititipi apapun itu ke warung kita ya teman-teman, kita pertama harus jeli melihat peluangnya. Kalau kayak saya tadi kan kalau mainan itu belum cocok di warung saya karena anak saya lagi demen-demennya mainan, dan kalau melihat mainan kan diodot-odot ya kasihan modalnya ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak yang jenengan saya nggak tahu, tapi kalau di saya kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang barang empuk-empuk kayak gini, kalau kita dititipin ya teman-teman ya diperhatikan kualitasnya, karena barang kayak gini itu cepat BS-nya. Kalau memang nggak layak ya disisihin aja, karena kan kalau barang kayak gini kita bayarnya belakangan. Kalau memang nggak laku ya sisihkan aja. Kemudian kalau untuk keripik-keripik ya dititipin ya boleh, tapi tetap juga kita harus menjaga kualitasnya. Kalau memang sudah amplop, sudah remuk, sudah nggak layak jual ya disisihkan. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita dititipin barang ya kita jaga secara kualitasnya juga kita jaga. Jadi kita harus rajin cek dan dicek, terutama ini untuk warung-warung yang mungkin kapasitasnya sudah gede kayak gini. Kalau di tempat saya kan mungkin hanya beberapa biji aja, karena warung saya melesek di pedalaman ya teman-teman. Oke, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Yuni Channel. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tentu kasih semangat ya, kasih support ya teman-teman. Biar kalau subscribernya terus bertambah, yang lihat banyak itu kan kalau bikin konten juga semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau bermanfaat bisa juga di-share untuk teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa tetap bahagia, jangan lupa tetap bersyukur, dan jangan lupa tetap tersenyum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.